Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcelin Anugrah Ayu Putri dari kelas 1 Tata Boga 1. Saya ingin menceritakan tentang cerita pendek yang berjudul Si Kembar. Si Kembar. Boy dan Roy adalah dua anak kembar yang sangat mirip. Bukan identik, tapi wajahnya dan postur tubuhnya hampir sama. Sifat keduanya juga hampir sama, sedikit jahil pada siapapun. Kedua orang tuanya membuka usaha warung di depan rumah mereka, membuat keduanya seringkali harus terlibat menjaga warung. Sejujurnya, mereka sedikit tidak menyukainya, tapi demi membantu orang tua, mereka tetap melakukannya. Suatu hari, hanya ada sang ayah dan kedua si kembar itu yang ada di rumah. Si ibu masih belanja keperluan di warung. Seseorang memanggil dari warung, sepertinya akan belanja. "Boy, ada yang beli tuh," perintah si ayah. Salah satu si kembar yang duduk di sebelahnya hanya diam. Tidak menanggapi baik kata-kata ataupun bertindak seperti yang diperintahkan oleh ayah. "Boy," sentak si ayah lebih keras, tanpa mengalihkan pandangan dari layar kaca yang sedang menayangkan berita kesukaannya. Kesal dengan anaknya yang tak menuruti perintah, si ayah berdiri dengan kedua tangan di pinggang. "Boy, kamu bisa diperintah gak sama orang tua?" bentak si ayah yang sudah kesal. "Ini Roy ya, bukan Boy. Boy lagi ada di belakang," kata Boy dengan santainya, tak merasa bersalah sedikit pun. Si ayah terdiam sesaat. "Benar," kata Boy. "Benar," kata Roy. "Anak yang duduk di sebelahnya itu memang bernama Roy, bukan Boy. Memangnya kalaupun bukan kamu yang diperintahkan, tidak bisa kalau kamu menurut," si ayah yang tidak mau kalah. "Lah, gak bisa gitu dong ya. Kalau memang aku harus menurut saat ayah diperintah Boy, ayah harusnya mengganti namaku dengan Boy, biar dia yang jadi Roy dan aku jadi Boy. Like father, like son, sifat mereka memang sama. Mungkin sifat si anak benar-benar mewarisi si ayah." "Ya sudah, kamu aja Roy," perintah si ayah lagi. "Gak bisa dong ya, ayah gak konsisten banget. Kalau perintah untuk Boy ya untuk Boy saja. Jangan seenaknya saja mengubahnya menjadi untuk Roy." "Bocah nakal," gerutu sang ayah. "Boy!" si ayah berteriak memanggil anak kembar yang satu lagi. Si pembeli yang ada di warung itu kasihan sekali, menunggu lama untuk pemilik warung yang berdebat tidak penting. "Sabar ya, Boy." Si anak yang merasa dirinya dipanggil akhirnya muncul dengan nafas ngos-ngosan. "Ada apa sih?" "Ya, aku lagi nguras bak mandi," katanya sedikit kesal. "Tidak jadi, teruskan saja sana." Tidak tega melihat anaknya yang sudah lelah, akhirnya si ayah memutuskan untuk melayani sendiri pembelinya di warung. Tidak akan mudah untuk memerintah anak satunya lagi. Dalam hatinya mengingatkan dirinya untuk melihat lebih dulu wajah anaknya sebelum memerintahkannya. Kalau tidak, pasti akan berujung seperti ini lagi. Usai menjaga warungnya sebentar, si ayah kembali duduk di tempatnya semula. Salah satu dari kembar masih duduk di sana. Tanpa mempedulikan si anak, si ayah langsung duduk saja. Ia masih kesal dengan kejadian sebelumnya. Tak berapa lama, seseorang datang lagi mengunjungi warungnya. "Roy!" sentah si ayah. Tidak ada balasan sama sekali. Padahal dari ujung matanya si ayah bisa melihat masih ada sosok si anak di sana. "Roy!" ulang si ayah dengan nada meninggi. Lagi-lagi si anak hanya diam di tempatnya, tak menyahut panggilan sang ayah. Kalimat si ayah tidak berlanjut saat menoleh ke sebelah. Bukan Roy yang ada di sana, melainkan Boy. Pantas saja sejak tadi tidak menyahut juga. "Kak," si ayah lagi-lagi tidak bisa melanjutkannya. Hatinya kembali kesal mengingat hal tadi. Sekarang pun pasti akan seperti itu jika ia mendebatnya. Sikap kedua anaknya sama saja, otak mereka malah sepertinya sama. Si ayah akhirnya bangkit, menahan amarah dan pergi ke warung. Bukannya pembeli beneran yang ada di sana, malah salah satu dari si kembar.
sengaja menjahilinya dengan berpura-pura menjadi pembeli. Emosi si ayah tentu saja meningkat seketika. Dikejarnya si Roy dengan membawa sapu lidi yang bisa diraihnya. Ada apa sih ya? Kenapa Boy dikejar-kejar seperti itu? Malu dilihat sama tetangga. Anak kita udah remaja ya. Si ibu ternyata sudah pulang dan melihat kejadian barusan. Si ayah hanya menarik nafas panjang. Kehadiran istrinya adalah surga untuknya. Hanya dengan melihat wajah lembut sang istri, hatinya melembek kembali. Lupa sudah kekesalan akan anak kembarnya. Terima kasih.